Selamat pagi, Pak. Lama sekali. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Enak semangat. Hari ini kita belajar yang namanya matematika. Sebelum kita belajar, saya mau mimpin doa dulu. Hari ini siapa pimpin doa? Saya, Pak. Oke, silakan anakku. Siapa namanya? Putra, Pak. Ayo Putra, pimpin doa hari ini. Sebelum kita belajar, kita berdoa ke depan. Bawa doa baru kita pelajari hari ini. Ke depan. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur dan menaikkan kehadiran Tuhan. Mengenai pagi hari ini, kami bisa berkumpul lagi di ruangan ini. Tuhan, untuk karena kekuatan kami, melainkan belas kasih-Mu kepada kami. Tuhan, sebentar kami akan memulaikan proses pelajaran kami, tentang kegiatan kami, supaya apa yang diberikan Bapak Ibu Guru bisa tertanam bagi kami. Tuhan, hanya doa setiap ini yang jauh dari kesempurnaan, biar Bapak yang menyempurnakan dari sekalian surga. Amin. Amin. Terima kasih Putra. Sama-sama, Pak. Oke, terima kasih. Kenapa Pak tiap hari kita berdoa? Kan tiap hari berdoa kan. Dalam arti kita sini memanjatkan syukur kepada Tuhan, kita bisa berkumpul lagi hari ini. Minggu lalu kita sudah berkumpul, hari ini juga berkumpul. Oke, hari ini kita belajar matematika. Kemarin kalau nggak salah kita sudah belajar ya matematika tentang Siapa? iya. Metode substitusi dan metode eliminasi, Pak. Betul, minggu lalu kita namanya substitusi sama eliminasi. Hari ini kita naik satu tingkat tentang metode penyelesaiannya, yaitu tentang metode grafik. Benar? Benar, Pak. Sudah dibaca bukunya? Sudah. Hari kita belajar namanya metode grafik. Karena saya lihat ini sudah jam siang, agak lama saya lihat tadi. Saya lihat dulu absennya hari ini, kira-kira siapa yang nggak hadir? Coba lihat absen kita. Absen kelas 8A. Absensi. Yang saya panggil silakan angkat tangan. Yang pertama, Aires. Hadir, Pak. Yang kedua, Chelsea. Devan. Hadir, Pak. Vivo, Natalia. Vicky Rahman. Hadir, Pak. Herlin. Hadir, Pak. Lilis. Hadir, Pak. Mesnima. Hadir, Pak. Melody. Hadir, Pak. Oke, Pasca. Hadir, Pak. Putra. Hadir, Pak. Putri. Hadir, Pak. Rianata. Hadir, Pak. Risana. Hadir, Pak. Oke. Hadir Pak, bagus sekali ya. Victor Prima. Hadir, Pak. Victor Satria. Hadir, Pak. Wita Nisman. Hadir, Pak. Widarni. Yulia Monika. Hadir, Pak. Hadir semua 20. Hadir, Pak. Tadi saya lihat si Risana ini hadir Pak. Hadir. Nah, ada masalah apa ini? Kalau mas sekali. Ada masalah apa? Karena saya lihat lemas, saya mau semangatnya dulu hari ini. Ya, saya kasih video. Silakan ditonton macam biasa. Videonya ini agak panjang. Kemarin video tentang siapa namanya kemarin kalau nggak salah? Si Moza. Minggu lalunya lagi tentang si Cokro. Ya. Dan Cokro Moza kemarin kartun kan? Iya. Hari ini agak berbeda. Kita kasih agak-agak remaja ini. Tapi jangan dimain-main ya. Iya. Videonya sekitar ada 6 menit. Silakan ditonton. Pak, kami tonton aja. Tidak. Seperti biasa habis ditonton ambil ini bisa. Oke, bisa. Ambil posisi paling nyaman duduknya dan ambil paling nyaman. Oke, bisa putar yang di belakang nampak? Nampak gitu? Nampak. Kalau dengar suaranya hilang ya. Dengar? Dengar, Pak. Semoga cerita pendek tentang masa malas yang dapat dikalahkan dengan sebuah tekad. Cerita ini berdasarkan pada sebuah pengalaman. Setiap orang di dunia ini pasti memiliki impian dan keinginan. Namun, impian dan keinginan tak akan ada artinya tanpa adanya kemauan. Kemauan untuk bertindak, kemauan untuk mewujudkannya. Malas, mager katanya. Nanti aja. Besok aja deh. Terus belajar.
baik dan lebih berhasil darinya. Keluarlah dari zona nyaman, persiapkan dirimu, belajarlah saat bisa. Jangan menunggu kapan kamu bisa, tapi buatlah momen di mana kamu bisa belajar. Al-Ghazali pernah berkata, orang bijak belajar ketika mereka bisa, orang bodoh belajar ketika mereka merasa terpaksa. Kenapa juga belajar harus merasa terpaksa? Karena nanti juga kalian yang akan merasakan hasil dari belajar tersebut. Sebenarnya tidak ada yang namanya orang bodoh, yang ada orang malas. Orang pintar kalau malas lama-lama jadi bodoh, tapi orang bodoh yang rajin lama-lama bisa menjadi pintar, bahkan mengalahkan orang pintar. Ada sebuah pepatah, apa yang kamu tanam itulah yang kamu tuai. Apa yang kamu lakukan maka hasilnya akan sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Kalau hanya menunggu sampai siang, kapan akan siang? Maka pada akhirnya kamu hanya akan menghabiskan sisa hidup hanya dengan menunggu waktu yang tepat, bukan menciptakannya. Bingung, masih terlambat. Tidak ada yang terlambat untuk belajar selama kamu memiliki tekad. Mulailah belajar dari apa yang kamu suka, karena ketika kamu terus berjuang, pada akhirnya kamu akan belajar bagaimana cara untuk menang. Jika tidak ingin orang lain memandangmu rendah, maka ubahlah dirimu menjadi seorang yang tidak dapat direndahkan oleh orang lain, karena hanya kamu yang bisa merubah dirimu sendiri, bukan orang lain. Orang lain tidak memiliki hak untuk merubah kamu, merubah apa yang kamu lakukan. Leader than every opportunity that other had. Apapun yang terbaik di semua kesempatan yang kamu miliki. Karena kesempatan tidak ada dua kali. Kalaupun datang, belum tentu itu adalah kesempatan yang sama. Yakin masih mau mager, masih berusaha santai. Boleh saja, tidak ada malam. Tapi ingat, atau nanti kamu bermalas-malasan, dibuat saya kamu di luar sana sedang belajar mati-matian. Stop busy, start doing. Jangan berharap mulai bertindak. Hanya diri standing room untuk diri. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Semoga bermanfaat. Oke, habis. Ingat, jangan habiskan waktumu tanpa tujuan. Jangan pikirkan hal yang tidak berguna. Fokuslah pada apa yang menjadi tujuanmu. Sudah habis. Tadi ada nama perempuan ya, kita anggap namanya ini Kak Butet. Yang tadi perempuan kan si Butet. Dia mempunyai masalah kehidupan yang tentangnya belajar. Kurang lebih seperti itu kan. Yang kalian dapat di video ini mungkin agak-agak lulu ya, agak-agak sedih aja mungkin. Ungkapkan perasaannya, silakan. Ungkapkan aja perasaan apa yang kamu tonton, apa yang kamu dapat. Silakan Bu Dia. Dia lebih mementingkan main HP daripada mengerjakan tugas, Pak. Dia lebih mementingkan main HP. Silakan, terima kasih. Kalau nggak salah tadi ada katanya stalking ya. Stalking, chattingnya itu kan. Kalau laki-lakinya paling ya main games. Main games apa? Mobile Legends, Free Fire, ya kan. Oh, mabar kita yuk. Mabar. Ada tugasnya nggak dikerjakan? Kan begitu gitu ya tadi kan. Kalau yang perempuan, enak nih nonton ini, nonton Korea. Malah ada sini tugas IPA. Disuruh ibu tabah kerjakan dulu menggambar.
Tapi ada Korea, kasih jam lagi di Korea ini. Terakhir tugasnya nggak selesai, pasti ada gitu. Iya kan? Dia pernah ngerti kata si pas ada lagi. Saya Pak, Apa itu? dia sering menunda kerjaan. Menunda. Iya menunda pekerjaannya. Terima kasih Victor. Ada lagi. Saya Pak, Nah, walaupun dia sering menyakit, tapi dia tetap mengerjakan tugasnya Pak. tetap dikerjakan di akhir. Oke, terima kasih pikiran. Dia sering menunda kata si Victor. Dia lebih mementingkan HP-nya kata si Pasca. Dan terakhirnya dia mau mengerjakan tugasnya itu kata si Kiraman. Saya minta di kelas 8 berubah kita. Masih banyak di antara kita, bukan di mata pelajaran saya dan mungkin mata pelajaran yang lain. Ada tugas bapak ibu gurunya. Ah, bapak ini baik ini. Ah, ibu ini baik ini. Gak pernah meriksa ini. Gak dikerjakan. Lebih penting dia draw Korea-Koreanya itu, lebih penting dia mobil legendnya pasti ada kan. Tapi nggak tahu dia orang tuanya gimana di belakangnya. Iya kan? Capek orang tuanya kerja segala macam. Tapi dia mementingkan duit diaman. Pasti ada yang lagi ini. Karena saya pernah seperti kalian. Iya kan? Gak mungkin saya habis lahir tuh langsung jadi guru. Gak mungkin kan? Pastinya dari TK, SD, SMP macam kali saya pernah. SMA nanti pasti bisa kan? Jangan lagi gitu. Kalau memang ada tugas, utamakan dulu itu. Bisa ya Lakna. Kalau memang ada tugas bapak ibu gurunya apapun itu, disuruh mencatat, disuruh menggambar, utamakan itu. Baru nanti malamnya boleh main game. Berarti triknya seperti ini: siang kerjakan tugas, malamnya main game, bisa kan? Jangan nanti paginya, siangnya dia tidur siang, sorenya dia main poli, malamnya dia Mobile Legend. Tugasnya kapan? Pasti ada kan? Si Lili sudah ketawa dia. Siangnya dia tidur, sorenya jalan-jalan dia ada si Vigo. Ayo, ada sana bagus-bagus ini. Nengok dulu kita. Ke pantai orang itu. Malamnya nonton Korea. Ini ganteng kan? Opa, kata si siapa? Si Victor. Tugasnya besok. Siap tugas. Belum pagi lagi. Rupanya masih nomor 1. Dikit lagi katanya. Kalau tugasnya 4, masih nomor 1. Dikit lagi. Ada ini. Pasti ada. Berarti saya minta di kelas 8 nah, mulai besok. Bosan besok lah, dari hati aja. Nanti saya bilang besok, katakan kan gini kan bapak itu disuruh saya besok belajar. Gak usah, gak mau saya mundur. Dari hatinya, kalau memang ada tugas, apapun itu, baik dari guru orang tua itu utamakan. Baru nanti kepentingan lain kalian, macam game. Kami gak marah kalian main game. Kami gak marah kalian main poli, gak pernah dilarang. Tapi utamakan dulu tugasnya, bisa? Bisa kan? Bisa, Pak. Hari ini, bisa kita lanjut materi? Bisa. Sudah dibaca bukunya, bahan ajaran yang dibaca? Sudah. Hari ini kita belajar yang namanya tentang metode Grafik. Ini adalah metode keempat dari sistem persamaan linear dua variabel. Yang pertama ada namanya substitusi, yang kedua eliminasi, ketiga grafik, dan terakhir nanti ada namanya campuran. Bukan dicampur ya, campuran. Hari yang pertama sudah 1, 2 kan? Sudah, Pak. Yang hari ini kita main yang ketiga, yaitu metode Grafik. Sebelumnya ada saya buat PPT, silahkan dibaca ya, atau kalau mau ditanya silahkan ditanya biar kita lanjutkan. Nampak? Pak. Sistem persamaan linear dua variabel. Nah, saya kasih manfaatnya, sama manfaatnya dengan yang pertama yang kedua, yaitu untuk menentukan harga suatu barang, mencari keuntungan sama menentukan ukuran suatu benda. Masih sama. Kita hanya mempelajari metode-metodenya yang paling gampang saja. Ada pertanyaan ini? Tidak, Pak. Tidak ada. Selanjutnya ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, memecahkan masalah sistem persamaan dua variabel dengan metode grafik dengan teliti. Ya, ada soal nanti dikerjakan dengan teliti. Nanti banyak titik-titik dari gambar itu banyak yang salah. Silakan dikerjakan dengan teliti. Ada pertanyaan untuk ini? Tidak, Pak. Yang kedua, memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan metode grafik dengan teliti. Sama, masalah kontekstual yang kemarin itu masalah sehari-hari. Sudah dikemarin kan? Yang terakhir yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dengan benar. Ya, yang pertama dengan teliti, baru ada kontekstual, baru dengan benar. Berarti nanti ada soal masalah kontekstual, ya masalah sehari-hari,
baik dia nanti jualan atau menentukan harga suatu ukuran, contoh meter ada kan, ini segala macam ini nanti ada. Dikerjakan dengan teliti dengan benar. Untuk ini ada pertanyaan? Pas semua? Pas. Kelompok. Oke, hari ini kita belajar secara kelompok. Kelompoknya sama dengan yang sebelumnya. Ya, sama dengan sebelumnya, tapi akan saya bacakan. Kelompok pertama Victor ada Pak. Wisnima, Putri Siska, Putra. Pas kelompok 1. Pak. Kelompok 2 Victor Satria, Ada Pak. Risana, Chelsea, Devan. Pas. Pas kelompoknya. Pas. Kelompok 3 Iris, Lilis, Viva Natalia, Pikiran. Pas kelompok 3. Kelompok 4 ada namanya Monica, ada Wita, Berlin, Yumansa. Pas. Kelompok 5 ada Pascal, Melody, Widani, Riana. Sudah pas semua ya. Kita akan belajar secara kelompok sama macam 2 minggu sebelumnya. Akan saya bagikan yang namanya LKPD, lembar kerja terdidik. Ada 5 kelompok, silakan ketua kelompoknya ini nanti. Biar kita bahas sama-sama. Ambil LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2, silakan diambil. Kelompok 3 diambil. Kelompok 4 Yumansa. Kelompok 5 ada si Pascal. Sudah dilihat semua LKPD-nya, silakan dibagi dengan temannya. Sudah? Tapi sebelum kita belajar lihat ini, ya, kita belajar namanya metode grafik. Ini tidak jauh dengan yang namanya garis Cartesius. Ini sudah pernah dipelajari kan? Sudah pernah dipelajari Cartesius? Kalau sudah pernah diajari, saya ada satu program yang namanya GeoGebra. Kita tes dulu. Saya ada program namanya GeoGebra. Silakan dilihat. Akan saya buat satu titik. Silakan dijawab ya. Kalau bisa angkat tangan. Kalau saya buat titik pertama di sini, nampak di belakang? Nah, di titik ini, kira-kira di titik A ini, dia di titik berapa? Cuma 2. Oke, silakan coba Devan. 2,4. Benar, di titik 2,4. Pak, Cartesius itu ada 2 bidang kan? Ada bidang si X ini kan? Ada bidang si Y. Lihat si X-nya ini, di titik mana si X-nya? 2. Si Y-nya? Nah, ini benar kata si Devan di titik 2,4. Untuk ini masih ada pertanyaan? Tidak. Kalau saya buat titiknya, ini kalau bisa angkat tangan aja ya. Nah, titik B ini, titik B. Banyak tadi 2, sekarang banyak. Siapa kira-kira yang bisa? Siapa kemarin? Saya mau di luar ini si Pascal. Di luar ini saya mau si Pascal. Min 5,3 Pak. Min 5, Min 3 Pak. min 3. Si X-nya dia di titik min 5. Baru si Y-nya titik min 3. Ada pertanyaan? Tidak. Satu lagi. Ini kalau saya buat titiknya di sini misalkan, mampus. Oh, susah. Titik C. 7,3. Berarti si X-nya di titik 7. Y-nya di titik. Untuk metode untuk garis Cartesius ada pertanyaan? Tidak. Kita lanjut. Lanjut. Ini dia. Metode grafik ini tidak jauh dengan namanya garis Cartesius. Berarti nanti kalau ada soal yang ini, kita kerjakan menggunakan garis Cartesius. Sebelumnya saya ada minta per kelompok membawa kertas manila, dibawa. Sudah Pak. Terima kasih. Ya, Pak, apa sih guna manilanya itu? Nanti
silakan dikerjakan di kertas manila itu. Paham? Untuk ini ada pertanyaan? Silakan kita lanjut. Fase stimulus. Ini ada soalnya tentang kebun. Ya, tentang kebun. Ada yang bisa membaca? Saya Pak. Silakan coba baca. Stimulasi fase 1 atau forum diskusi. Ya. Keliling sebuah kebun yang terbentuk persegi panjang Yes. adalah 42 meter. Selisih panjang dan lebar kebun adalah 9 meter. Tentukan panjang dan lebar kebun tersebut. Oke, terima kasih Kiki Rama. Ini ada fase stimulus. Di sini akan saya stimulus dulu bagaimana cara pekerjaan metode grafik. Ya, cara pertama kita tentukan dulu persamaannya. Itu nanti ada dua persamaan 1 sama persamaan 2. Ini kemarin sudah pernah kita pelajari cara membuat persamaan kan? Persamaan pertama ini. Saya Pak. 2x tambah 2y sama dengan 42. Sebelumnya apa sih rumus keliling? Langsung 2x katanya. Apa rumus keliling? 2 kali panjang 2 kali lebar. Ya, keliling itu persegi panjangnya kurang lebih seperti ini kan? Ya Bapak. Ini panjangnya 1, Ya Pak. lebarnya 1, panjangnya 1, lebarnya 1. Berarti panjangnya ada berapa? 2. Lebarnya 2. Makanya rumusnya kata si Erwin 2 panjang 2 lebar. Tapi kata si Lilis juga benar, rumusnya menjadi 2x persamaan pertama 2x tambah 2y sama dengan 42. boleh. 2x tambah 2y sama dengan boleh. Persamaan kedua ini bisa. Saya Pak. Oke, silakan. Persamaan kedua x kurangi sama dengan 9. X kurang Y sama dengan 9. Yang ditanya itu adalah selisih. Benar. Kalau selisih itu berkurang ya. Betul kan? Selisih itu berkurang. Persamaan 2x tambah 2y 42 x kurang Y sama dengan 9. Untuk membuat persamaan ini ada yang mau ditanya? Tidak Pak. Ada yang mau ditanya? Tidak Pak. Selesai kita buat persamaan ini, ya baru buat kita tabelnya. Tabel persamaan 1 baru tabel persamaan 2. Di bahan ajar ada cara-caranya. Itu nanti kita kerjakan bersama baru kita presentasikan. Untuk masalah stimulus ada yang mau ditanya? Bisa semua? Bisa Pak. Variabel pertama itu siapa variabel? X dan Y Pak. Tadi pakai x dan y. Si x itu siapa kalian buat? X-nya panjang, Y-nya lebar. X panjang boleh. Ya, tadi 2 panjang 2 lebar menjadi 2x tambah 2 y. Habis di variabel ada namanya si koefisien. Koefisiennya siapa? Ada yang bisa? Saya Pak. Oke, Pascal. Koefisiennya X. Persamaan pertama. Berapa X. koefisiennya? X sama dengan 1 dan persamaan kedua Y sama dengan 1. Ada pertanyaan ke ini? Ada si konstanta. Ada yang bisa? Saya Pak. Siapa konstantanya? Betul. Nah, ini baru betul. Persamaan pertama si 42, persamaan kedua si 9. Oh, bisa. Ingat, nanti dibuat persamaannya dibuat juga variabelnya. Sama untuk masalah yang ini, kita buat nanti variabelnya siapa? Koefisiennya berapa, konstantanya berapa. Ingat, cara pengerjaannya. Nanti yang persamaan ini di sini di LKPD, tabel-tabelnya di LKPD, gambarnya ini dikerjakan di kertas manila. Ya, saya ulangi. Untuk tabel-tabel persamaan 1 ada 1 tabel kan? Ya Pak. Persamaan 2 ada 1 tabel dikerjakan di LKPD. Angka-angkanya sama cara-caranya di LKPD. Tapi gambarnya nanti itu dikerjakan di kertas manila. Untuk itu ada pertanyaan? Kita balik ke masalah kedua. Masalah kedua ada namanya si Joko. Ada yang bisa baca bentuk Joko? Silakan. Masalah kedua, Joko menangis mengikuti kegiatan wisata alam dan harta. Joko menuliskan hasil tabungannya ke dalam catatan tabungan elektrik. Joko minggu 0 rupiah 0, minggu 1 rupiah, waktu 2 10 rupiah, waktu 3 rupiah. Maka berdasarkan data di atas, membangun data tabungan Joko ke dalam rak dan cari tahu
ditanya minggu ke-6 ya. Ya Pak. Tadi ditanya minggu ke-6. Berarti perhatikan, untuk masalah si Joko ini kan ada waktunya 0 minggu, uangnya 0 rupiah kan. Waktunya 1 minggu, nolnya 20.000 rupiah. Yang kita cari nanti, kalau dia waktunya 6 minggu, kira-kira berapa uang si Joko? Paham? Ada pertanyaan begini nih? Ya. Untuk masalah kedua ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak pertanyaan kita masuk ke masalah ketiga. Semua dibalik. Masalah ketiga itu ada namanya si Mila sama si Cilis. Ada yang bisa baca? Siapa? Nila membeli 3 kg jeruk dan 2 kg apel dengan harga Rp140.000. Oke. Sedangkan Cilis membeli 4 kg jeruk dan 1 kg apel dengan harga Rp120.000. Oke. Berapakah harga 1 kg jeruk dan 1 kg apel? Oke, terima kasih. Di sini kita bantu si Mila sama si Cilis. Samanya soal ini kalau nggak salah pernah dibuatkan, tapi pakai eliminasi substitusi. Yang ini kita kerjakan menggunakan metode filosofis. Untuk ini ada yang mau ditanya? Pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, saya kasih waktu sekitar berapa masalah? 3 masalah. 3. Stimulus 1, si Joko 1, nilai Cilis 1. Berarti saya kasih waktu 30 menit. Saya kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan ini. Kalau ada yang tidak mengerti silahkan ditanya. Untuk ini ada pertanyaan? Baik, saya ulangi. Untuk tabel itu dibuat di LKPD. Untuk gambar kita buat di kertas. Inilah bagi-bagi tugas sama teman. Oke, silakan. Saya kasih 30 menit silahkan ditanya.
Oke, waktunya tinggal 15 menit. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanya. Ada pertanyaan? Tidak.
sudah habis. Kelompok 1 sudah siap? Putra? Sudah Pak. Kelompok 2? Sudah Pak. 3? Sudah, Pak. Sudah siap? Siap, Pak. 5? Siap, Pak. Kalau sudah siap, berhentikan semua pekerjaannya, berhentikan stop. Kita lihat dari masalah. Saya mau dari masalah stimulus ini nanti terakhir. Saya mau dari masalah kedua. Ya, masalah kedua tadi saya baca. Masalah kedua si Joko, coba baca ulang lagi. Masalah kedua. Silakan Pedro. Joko menampung kegiatan wisata alam budaya Jakarta. Oke. Joko menuliskan hasil tabungannya ke dalam catatan tabungan sebagai berikut. Minggu 0 jumlah rupiah 0. Minggu 1 20 rupiah, waktu 2 40 rupiah, minggu 3 6 rupiah. Maka berdasarkan data di atas, gambarkan data tabungan Joko ke dalam grafik dan cari tahu bagaimana menentukan banyaknya tabungan Joko pada minggu ke-6. Oke, perhatian ya semua. Ini masalah si Joko, saya mau dipresentasi sama kelompok. Ini disebut semua kan? Sudah. Saya mau dipresentasikan dari kelompok 1. Kelompok 1 mana? Satu angkat tangan di kelompok 1. Siap? Siap Pak. Kalau siap silakan maju ke depan. Kita presentasikan bersama kelompok 1. Yang lainnya dicek lagi jawabannya, gambarnya tidak, ini samakan gambar kita dengan mereka. Oke, ada pertanyaan? Silakan maju semua kelompok 1. Silakan perkenalkan diri. Dari mana? Silakan. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan atau membagikan hasil diskusi kami. Yang akan kami jelaskan adalah masalah Lihat semua, ini kelompok 1 akan didiskusikan oleh kelompok 1. Silakan dicek jawabannya selagi mereka menulis. Yang lainnya kemari. Silakan tulis Putri. Sudah? Oke, kalau sudah, coba dijelaskan apa yang kalian buat ini tentang masalah kedua. Yang lainnya juga diperiksa ya. Jawabannya sama atau beda. Silakan coba. Silakan coba. kita misalkan waktunya X dan rupiahnya Y. Jika waktu atau minggunya 0 dan jumlah rupiahnya adalah 0. Dan jika waktu 1 maka rupiahnya 20.000. Jika waktunya 3 maka rupiahnya 60.000. Jika waktunya 4 maka rupiahnya 80.000. Jika waktunya 5 maka rupiahnya 100.000. Jika waktunya 6 maka 120.000. Karena soalnya tadi berapa tabungan Joko pada minggu ke-6, maka kami telah menemukan hasilnya itu jika minggu ke-6 maka jumlah rupiahnya 120.000. Oke, benar. Untuk yang ini ada pertanyaan? Tidak. Coba kita lihat gambar mereka. Dikatakan X-nya 0, Y-nya 0. Yang mana dia? X-nya 0, Y-nya 0. Betul? Ya? Yang kedua X-nya 1, Y-nya 20.000. Yang mana dia? Yang itu betul. X-nya 2, Y-nya 40.000. 40, X-nya 2, Y-nya 40. Yang mana dia? Betul, si Putra betul. X-nya 2, Y-nya 40. X-nya 3, Y-nya 60. Yang mana Putra? Betul. X-nya 4, Y-nya 80. Yang mana Putra?
Ini Pak. Betul. X-nya 5, Y-nya 100, yang mana putra? Ini Pak. X-nya 6, Y-nya 120, yang mana putra? Iya. Pas yang ditunjuk si putra sama si Miss Dima. Untuk masalah kedua, ini masih gampang ya. Dia hanya mempunyai satu persamaan saja kan, hanya mempunyai satu garis lurus. Meskipun garisnya lain mungkin ya. Itu sebenarnya garisnya lurus dijaga kan, karena dia 0, 0, 1, 20, 24, nah, tapi nggak apa-apa, nggak boleh kita apakan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ini masalah kedua masih sangat gampang. Sangat gampang. Selanjutnya kita masuk yang ke masalah ketiga. Masalah ketiga ada si Nila sama si Tilis. Di sini mempunyai dua persamaan, yang berarti dia mempunyai garis ya. Ya, saya harap yang masalah kedua ini gambarnya lurus, yang masalah kita tadi dilur-dilur ya. Ya, bisa. Masalah ketiga saya mau dari kelompok sini sudah. Berarti kelompok 2. Masalah ketiga kelompok 2 silakan maju ke depan. Jangan lupa perkenalkan dirinya. Baik teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. Sekarang kami akan menjelaskan hasil diskusi kami Tentang masalah ketiga. Oke, silakan. Selagi si Victor lagi menulis, yang lainnya kemarin sebentar sedikit. Kasih waktu Victor untuk menulis, baru lanjut menunjukkan gambar. Oke, sudah? Silakan, saya temannya. Buka diskusi. Perhatikan semua gambar dari kelompok 2. Juga perhatikan gambar kalian sama atau beda. Silakan. Persamaan 1, 3x ditambah 2y sama dengan 140.000. Persamaan 2, 4x tambah y sama dengan 120.000. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. 3x ditambah 2y sama dengan 140.000. X dan y. Jika 0, jika x 0, y nya 70. Jika x-nya 0, y-nya 70, yang mana? X-nya 0, y-nya 70. Oke, lanjut. Jika x nya 1, y nya 6, y nya 68,5. X-nya 1, 68,5. Oke, silakan lanjut. Jika x nya 2, y nya 67. Yang mana benar? Betul? Silakan lanjut. Jika x nya 3, y nya 65,1. Oke, betul. Berarti dari gambar kalian persamaan pertama itu yang garis bawah. Benar? Benar. Itu namanya persamaan 1. Oke, boleh silakan lanjut coba persamaan keduanya. Persamaan 2, 4x tambah 4 sama dengan 120. Y dan x dan y. Jika x nya 0, y nya 120. Ya, benar. Jika x nya 1, y nya 116. X-nya 1, Y-nya 116. Oke, Jika x nya 2, y nya 112. X-nya 2, Y-nya 100. Betul. Jika x nya 3, y nya 108. X-nya 3, Y-nya 100. Oke, berarti gambarnya yang itu. Oke. Betul. Coba tanya teman. Silakan lempar ke depan. Ada pertanyaan? Silakan dilempar. Baik teman-teman, jika ada pertanyaan, kami persilakan. Oke. Dari kelompok ini pertanyaan atau jawabannya berbeda? Jawabannya berbeda. Kalian buat gimana? Kami menggunakan sumber Y.
Oke, mereka menggunakan si Y, sedangkan kelompok 1 menggunakan si X. Oke, coba tunjuk gambarnya berdiri. Yang mana gambarnya? Oke, yang mana Y-nya 0, X-nya berapa? Y-nya bernilai 0 maka X bernilai 46,6. Oke, selanjutnya Y-nya bernilai 1 maka X-nya bernilai 46. kecil gambarnya ya, orang-orang kecil. Jika Y-nya bernilai 2 maka X-nya bernilai 45,6. Mana dia? Oke ya, satu lagi. Jika Y-nya bernilai 3 maka X-nya bernilai 46. Mana dia nak? Persamaan sebuah kalian buat. Y juga. Oke, silakan lanjut. Y-nya bernilai 0 maka X-nya bernilai 30. Oke, Jika Y-nya bernilai 1 maka X-nya bernilai 29,7. oke, Jika Y-nya bernilai 2 maka X-nya bernilai 28. oke, Jika Y-nya bernilai 3 maka X-nya bernilai 27,7. Untuk itu coba saya minta dulu 2 orang dari kelompok berapa? 4 untuk ke depan kita bandingkan gambarnya sama atau tidak. Silakan ke depan 2 orang siapa saja. Coba kita lihat bandingkan gambar dari kelompok 2 sama kelompok 4. Isinya di bawah kita lihat bersama. Kalian lihat jawaban kalian ya. Di kelompok 2 dia memisahkan X-nya sama dengan 0. Yang mana pertama? Yang ini persamaan pertama, yang ini persamaan kedua. Sedangkan kelompok si 5 membuat Y-nya sama dengan 0 ya. Yang mana pertama? Yang ini pertama, ini yang kedua. Untuk yang ini masalah ketiga ada pertanyaan. Jawabannya sama? Sama-sama salah? Benar. Oke, terima kasih buat kelompok 2 dan 5. Coba perhatikan semuanya. Sudah? Tadi kelompok 2 memisalkan dia X-nya sama dengan 0. Iya kan? X-nya sama dengan 0, persamaan kedua dibuatnya juga X-nya sama dengan 0. Dapat gambar yang tadi. Sedangkan kelompok 5 membuat Y-nya sama dengan 0. Menurut kalian, coba perhatian. Jawabannya ini benar, saya tidak salahkan. Jawabannya ini benar, saya tidak salahkan. Kira-kira yang salah di mana tadi, Ibu? Menurut kalian benar nggak tadi gambarnya? Benar nggak gambarnya tadi? Benar. Kalau benar kita cek. Saya ada aplikasi GeoGebra. Kita cek ya. Jawabannya benar atau salah? Persamaan pertama berapa tadi? 3x. Terus ditambah 2y. Ditambah 2y sama dengan 140. Yang kedua 4x ditambah y dengan 120. Kita lihat jawabannya dari sini. Lihat, nampak? Saya minta satu orang silakan dihapus dulu papan tulisnya, yang bisa. Silakan hapus papan tulisnya, biar kita lihat letak kesalahannya. Balik lagi. Silakan hapus. Dan saya minta kelompok 2 juga ke depan 2 orang membawa kertasnya tadi, si Evan sama si Kipra, biar kita bandingkan letak kesalahan. Di sini kita belajar ya, saya tidak menyalahkan tapi kita di sini belajar. Kita perhatikan persamaan pertama 3x tambah 2y kan sama dengan 140. Yang ini garisnya apa? Ada?
2, 4x tambah y sama dengan 120. Ini garisnya. Berarti kalau kalian lihat dari gambar yang ini, di mana titik jumpa? X-nya berapa? X-nya 20,40, Y-nya 20. Ini kan jawabannya. Lihat, X-nya 20, Y-nya 40. Coba kita lihat, ini yang X-nya 20, Y-nya 40. Kan berpotongan kan? Iya, Pak. Antara persamaan satu dengan persamaan kedua, potongan dia di 20,40. Kita lihat punya kelompok 2. Ada nggak titik berpotongannya? Tidak ada. Kira-kira ada yang tahu di mana kesalahannya? Ya? Tidak ada. Kesalahan mereka. Lihat skalanya. Coba kita lihat. Nampak nggak semua di sini? Mereka dimulai dari angka 1, baru angka 2, 3, 4, 5, langsung 10. Berarti ingat, kalau membuat skala, macam kita bilang tadi, kerjakan itu secara teliti dan benar kan? Mereka kurang teliti. 1, 2, 3, 4, 5, habis 5 masa 10. Tenang kan? Saya tidak menyalahkan ini. Tapi kalau mau seperti yang ini, 10, 20 ya. 10, 20, 25, 30 tidak saya salahkan, asalkan polanya benar. Pola berapa Pak? Pola 5, 10, 15, 20 itu boleh kan? Itu yang namanya pola, udah belajar pola kan? Kalau polanya dari angka 1, berarti selanjutnya si 2, 3, 4. Berarti lain kali, kalau kita menggambar kartesius, gunakan pola yang benar. Boleh kita boleh 5, habis 5 angka 10. Atau boleh menggunakan angka 10, berarti yang 10 berapa? 20 boleh. Di sini 10 boleh, di sini 20 boleh, di sini 30 boleh. Ya, usahakan polanya benar. Macam begini, lihat gambarnya ini. Dia menggunakan pola seberapa? 10. Ada sini. Menggunakan pola 10. Habis 10 sih? 30. Kan tidak sama. Iya, Pak. Jangan kita mulai dari angka 1, tapi langsung angka 10. Itu yang namanya teliti. Kita di sini sama-sama belajar. Untuk menggambar, saya minta gunakan teliti. Makanya saya minta menggunakan penggaris kan. Untuk ini ada pertanyaan? Hari Bapak tepuk tangan lagi untuk kita semua. Ya, tahu di mana letak kesalahan kita? Janganlah gara-gara dibilang Pak Indra salah, jadi sakit atau jangan ya. Kita ini sama-sama belajar. Usahakan nanti ke depan kita buat gambarnya sama. Boleh menggunakan pola 2 boleh, habis 2 berapa? 4, 6, 8 boleh. Habis 5 boleh 10. Satu menggunakan polanya. Untuk yang namanya pola sama gambar kartesius ada pertanyaan? Tidak. Bisa kita lanjut? Bisa. Yang terakhir saya minta mudah-mudahan gambarnya benar. Mudah-mudahan. Kita masuk yang namanya tuh fase stimulus. Ya. Tadi satu sudah benar, 2 hampir benar. Caranya benar, tapi gambarnya sedikit. Ya jangan setia. Kelompok 5 juga sama, polanya masih salah. Kelompok 4, polanya masih salah. Ya, usahakan menggunakan pola yang benar. Untuk kita bertanya, saya mau fase stimulus ini dari kelompok 1. Karena mereka sudah benar, saya minta coba bantu fase stimulus. Siap? Siap, Pak. Kita sini sama-sama belajar. Pak. Tak mungkin belajar langsung pintar kan? Ya, Pak. Salah salah dikit nggak apa-apa. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kami akan membagikan dan akan menjelaskan tentang fisika.
Y-nya 21, yang mana dia titiknya lah? Yang mana Putra? Ini Pak. Oke benar, lanjut. Dan jika X-nya 1, maka Y-nya terdapat 20. X-nya 1, Y 20, yang mana Putra? Ini Pak. Benar? Benar Pak. Berikutnya, jika X-nya 2, maka Y-nya 19. X-nya 2, Y-nya 19. Ini Pak. Oke. Dan jika X-nya lagi 3, maka terdapat Y-nya 18. X-nya 3, Y-nya 18. Ini Pak. Berarti garis persamaan pertama yang mana? Yang di atas. Iya Pak. Perhatikan semua. Mereka sudah membuat garis pertama itu yang di atas. Itu persamaan pertama. Ada pertanyaan untuk itu? Ya. Silakan lanjut persamaan kedua. Jadi, persamaan kedua yaitu jika X-nya 0, maka Y-nya terdapat 9. X-nya 0, Y-nya 9. Oke. Dan jika X-nya 1, maka Y-nya 8. Lanjut. Dan jika X-nya lagi 2, maka Y-nya terdapat 7. Ini Pak. Oke, lanjut. Dan jika X-nya 3, maka Y-nya 6. Jadi, titik bertemunya antara persamaan 1 dan persamaan 2 yaitu di 6,15,6. Oke, silakan ditulis dulu. Oke, silakan lanjut. Oke, berarti dapat nilai X-nya berapa? 15 dan Y-nya 8. Berarti pas titik berpotongannya? Pas. Untuk yang masalah ini silakan dilempar pertanyaannya. Masalah jawabannya. Silakan dilempar. Tidak ada sanggahan atau pertanyaan berkali. Kami dari kelompok 5 mempunyai jawaban yang berbeda dengan kelompok 1. Pertama kali, Oke. Mereka lihat semua kelompok berapa? 1. Kelompok 1 menggunakan yang lainnya nampak. Nah, boleh dulu. Di sini dia menggunakan X sama dengan 0. Nampak nggak titik berpotongannya? Di 6,15. Yang di sini nampak nggak titik berpotongannya? Nampak? Tidak? Oke. Berarti ada yang tahu kesalahannya di mana? Ada yang tahu kesalahannya di mana? Lihat. Untuk menggambar grafik, ya, untuk menggambarkan namanya grafik, kita coba satu persatu. Jika dia menggunakan Y-nya tidak ada titik berpotongan, berarti itu salah. Dalam arti kita coba lagi ke nilai X sama dengan 0. Tapi kalau kita mulai X-nya 0 dapat titik berpotongan, selesai. Sampai sini paham? Berarti intinya di metode grafik kita usahakan garis pertama sama garis kedua itu harus berpotongan. Kalau tidak dapat isi berpotongannya, berarti kita balik ke masalah yang ini, kembalikannya X sama dengan 0. Jadi tidak ada pertanyaan? Tidak. Kalau ada pertanyaan, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, masalah 1 sudah selesai, masalah kedua sudah selesai, masalah ketiga sudah selesai. Jadi saya kasih gambaran sama kalian. Untuk metode grafik ini dimintanya namanya ketelitian. Yang diminta yang namanya ketelitian. Baik menentukan dari skala dan dari jawaban. Yang intinya kita dapat jawab titik yang berpotongan sama macam kelompok 1. Jadi ada pertanyaan? Ya. Bisa hari ini? Bisa Pak. Ada pertanyaan? Mas bisa hari ini? Bisa Pak.
bahan ajarnya. Ya, itu kita buat terakhir dari materi ini. Selanjutnya kita akan namanya ujian semester. Ya, ketika ada pertanyaan? Ya. Pak, kami hari ini masih banyak salahnya. Saya tidak salahkan itu, bukan kita belajar. Dalam arti dia di bahan ajarnya itu ada tugas latihan. Ya, kerjakan tugas latihannya itu ada 3 soal, kurang lebih 3 soal. Dikerjakan di buku tugas. Jadi ada pertanyaan? Tidak. Pelajaran sudah habis, sudah selesai dengan baik. Saya mau minta kesimpulannya dari kalian saja. Kesimpulan dari kami telah mempelajari metode grafik dan cara menentukan angkanya adalah dari sumber ilmuwan. Oke, boleh, betul. Yang saya bilang tadi ya, untuk metode grafik ini mungkin agak susah sedikit. Kita usahakan persamaan 1 dengan persamaan 2 harus membentuk garis berpotongan. Titik potong itu itulah harga jawaban. Ya, kita usahakan itu harus teliti. Nanti kita bertanya. Ya. Kalau sudah, saya mau minta dulu pesannya. Mungkin agak panjang ini ya. Ada kesulitan pesan? Ya, Pak. Oke, silakan. Kami sangat senang belajar matematika pada hari ini dengan topik metode grafik, sehingga kami bisa menentukan harga satu barang dengan metode grafik. Boleh, terima kasih atas pesannya. Atas pasca dia senang. Meskipun sudah banyak dari salah kelompoknya ya. Misalnya Y-nya 0 tapi nggak saya salahkan. Semangat, tetap semangat. Kita kerjakan latihan kita, usahakan benar. Macam video tadi. Kalau dia salah, kita kerjakan terus sampai benar, sampai bisa. Oke, untuk itu ada pertanyaan? Tugasnya ada pertanyaan? Iya. Oke, Pak, kami kurang bahan ajar. Boleh nonton dari YouTube. Ya, boleh dari YouTube. Pelajari lagi metode grafik, boleh pelajari dari YouTube. Atau dari abang kelasnya juga boleh, adiknya, mungkin adik ya. Atau dari ayah, Pak, kami tadi belajar grafik, tapi salah gambar. Kita ajari, jangan malu-malu. Atau dengan saya sendiri bisa. Besok istirahat sampai saya, Pak, kami kurang, ajari kami, boleh. Usahakan tugasnya selesai hari Senin. Ada selesai kita kirim. Silakan ketua kelas.